Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Ari Wira Andika. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Novita Dewi selaku pembicara pertama. Yang kedua ada Niputu Sitarena Anggreni sebagai pembicara kedua. Yang ketiga ada Iputu Prihat Jordi sebagai pembicara ketiga. Nah, adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai perdagangan melalui jaringan elektronik. Yang kedua ada intelijensi bisnis. Yang ketiga ada strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Yang keempat ada perkembangan internet. Dan yang kelima ada implikasi etis dari teknologi informasi. Baik rekan-rekan semuanya, kita langsung saja untuk masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perdagangan melalui jaringan elektronik. Di mana perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. Transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer dan jaringan internet, di mana manfaat perdagangan melalui jaringan elektronik ada 3. Yang pertama yaitu pelayanan pelanggan yang lebih baik, yang kedua hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan lebih baik, yang ketiga pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Adapun kendala perdagangan melalui jaringan elektronik di sini ada 3. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi, yang kedua masalah keamanan, yang ketiga perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Materi yang kedua yaitu mengenai intelijensi bisnis, di mana intelijensi bisnis adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan proses yang terkait dengan aktivitas pengumpulan, pengendalian, dan pemanipulasian dan penganalisisan data dari sumber masa lalu dan sekarang, serta menyediakan pelaporan intelijensi terkait dengan pemahaman atas rekaman kondisi masa lalu hingga sekarang, yang memfasilitasi para pengambil keputusan bisnis yang terinformasi baik. Di mana ide utama adalah intelijensi bisnis ada 5. Yang pertama yaitu apa yang diberikan adalah informasi yang bersifat kritis bagi usaha terkait perilaku dan tren bisnis dan pasar yang disajikan secara tepat waktu dan bersifat interaktif. Yang kedua, terdapat kemampuan untuk mencari, menggali informasi kunci yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk membantu pengambilan keputusan secara lebih baik. Yang ketiga, informasi yang disajikan pada waktu yang tepat bisa dibaca dan dipahami dengan baik. Yang keempat, intelijensi bisnis yang handal malah akan bisa digunakan untuk mengungkapkan atau menemukan adanya cacat dalam proses bisnis. Yang kelima, akhiran yang diraih dalam intelijensi bisnis setidaknya ada 3, kepuasan pelanggan, pengurangan biaya, dan peningkatan pendapatan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Strategi perdagangan melalui jaringan elektronik dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu ada sistem antar organisasi atau IOS yang merupakan suatu kombinasi perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai sistem tunggal, di mana terdapat manfaat dari IOS ini. Yang pertama ada efisiensi komparatif yaitu internal dan antar organisasi. Yang kedua ada kekuatan tawar-menawar yaitu kekuatan suatu perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggannya yang menguntungkan dirinya. Yang kedua, ada pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI, merupakan transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan.
Hubungan EDI yang umum membentuk kaitan antara perusahaan dan pemasoknya serta pelanggan. Dalam EDI memungkinkan terjadinya transfer dana secara elektronik sehingga memudahkan dalam proses transaksi, di mana terdapat 3 tingkat penggunaan EDI. Yang pertama, pemakai tingkat 1, hanya 1 atau 2 set transaksi yang transmisikan ke sejumlah mitra dagang yang terbatas. Pada tingkat kedua, banyak set transaksi yang transmisikan ke sejumlah mitra dagang. Sedangkan pemakai tingkat 3 merupakan aplikasi komputer disesuaikan standar EDI. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan internet. Sejarah singkat diawali dengan perkembangan proyek ARPANET. Awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan AS membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau krisis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Dalam catatan sejarah singkat perkembangan internet, terdapat kejadian penting yang terjadi, di mana pada tahun 1957, negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik, yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya, pada tahun 1958, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasarannya yaitu teknologi komputer. Sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an. Pada tahun tersebut, muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya sering dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan sebagai aspek kehidupan. Materi yang terakhir, implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama, cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif untuk MIS menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial. Kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Yang ketiga, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer. Yang keempat, kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Yang kelima, etika komputer di Indonesia. Sebagai negara yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi komputer, Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut. Yang keenam, etika dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah etika dan CIO. Kebutuhan untuk mengembangkan integritas ke dalam dunia bisnis Amerika tidak pernah menjadi lebih besar. Sejak tahun 2002, para CIO dan CFO diharuskan oleh hukum untuk mendatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Baik rekan-rekan semuanya, sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, baik kami sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om. Bye-bye.